Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum taklifi dan hukum mati. Yang pertama ada hukum taklifi. Pengertian dari hukum taklifi menurut bahasa adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf yang balik dan berakal sehat. Disebutkan tuntutan karena hukum taklifi menuntut seseorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu perbuatan secara pasti. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Al-Isra ayat 33. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung pilihan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Yang kedua ada macam-macam hukum taklifi. Yang pertama ada wajib atau wajib, dengan pengertian sebagai tuntunan untuk berbuat secara pasti, yaitu suatu perkara yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat ancaman dari Allah yang disebut dengan istilah wajib. Contohnya seperti mengerjakan sholat dan puasa dan sebagainya. Yang kedua ada mandub atau sunnah, yang berarti tuntunan untuk berbuat secara tidak pasti dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dikerjakan, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan mendapat ganjaran, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman dari Allah yang disebut dengan istilah sunnah. Yang ketiga ada tahrim atau haram, yang berarti tuntunan untuk meninggalkan secara pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka ia akan mendapat ancaman dari Allah, dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapat pahala yang dikenal dengan istilah haram. Ulama Hanafiyah menjabarkan hukum taklifi, hukum haram menjadi dua berdasarkan dari penetapannya, yang berupa tuntunan dan larangan. Secara pasti yang ditetapkan oleh Ghazali disebut karaha haram atau karaha tarim, contohnya memakan harta anak yatim dan memakan harta riba. Yang ketiga ada karaha atau makruh, yang berarti tuntunan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah karaha atau makruh. Contohnya seperti berbicara dengan orang yang tidak ada manfaatnya seperti juga, dan terus saul atau bertanya mengenai hal-hal yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya ada ibadah atau hibah, yang berarti suatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Jadi di sini tidak terdapat tuntunan atau mengerjakan atau meninggalkan. Hal ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut ibadah, sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut mubah. Contohnya seperti melakukan perburuan setelah melakukan tahallul dalam ibadah haji. Yang kedua ada al-wajib. Kata al-wajib merupakan masdar dari wadu'a yang dapat diartikan dengan penurunan atau tuntutan
penjatuhan, pemalsuan, atau rekayasa pengadaan dan petotokan. Dr. Abdul Karim Ibnu Aulia Arman berpendapat dalam karyanya yang berjudul Al-Jami' Mafidi Ushul Fiqh bahwasanya hukum wadai sebagaimana Allah berfirman yang berhubungan dengan menjadikan sesuatu sebab karena sesuatu yang lainnya, syaratnya, larangannya, dan kemudahannya. Yang kedua, ada macam-macam hukum wadai. Yang pertama ada sebab. Sebab adalah sesuatu hal yang tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Artinya, dengan adanya sebab, maka terwujudlah hukum. Oleh karena itu, adanya sebab mewajibkan adanya akibat. Dan tiada akibat tanpa diawali dengan sebab. Yang kedua ada mani ialah sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Yang ketiga ada syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah suatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketidakadaannya tidak ada hukum. Contohnya dalam hal wudhu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah tidak menerima salat seseorang apabila berhadas hingga ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari. Salat dipandang sah apabila orang yang bersangkutan wudhu terlebih dahulu. Artinya tanpa wudhu salatnya tidak sah karena masih mempunyai hadas dan syaratnya belum terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.